Selamat malam saudara-saudaraku yang saya cintai, yang selalu diberkati oleh Gusti Yesus Kristus. Marilah kita di dalam situasi yang sulit ini karena wabah COVID-19 yang melanda di seluruh negara, termasuk negara kita. Namun kita bersyukur masih diperkenankan untuk bersekutu seperti pada malam hari ini, walaupun tidak satu ruangan tetapi melalui media teknologi informasi. Marilah di dalam ibadah pada saat ini kita awali dengan kita memasuki saat teduh. Mari kita hening. Ibadah persekutuan Patuwen melalui media teknologi informasi pada malam hari ini kami lakukan hanya atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 3. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena
tidak setiap hari kami mengalami situasi dan kondisi terjadinya wabah virus COVID-19 seperti pada saat ini. Untuk itu, kami masih Engkau perbolehkan membaca dan mendengarkan sabdamu seperti pada saat ini. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga-keluarga Gereja Kristen Jawiwetan Pandaan untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada saat ini akan dibaca dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4 yang demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai 4. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman ini, khususnya ayat 4, menekankan tentang roti dan firman Allah. Jadi ada roti, ada firman Allah. Roti memang dibutuhkan oleh manusia, lebih-lebih pada zaman Tuhan Yesus. Di sana dan dulu roti menjadi makanan pokok bagi masyarakat pada saat itu dan di sana. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ketika sedang berpuasa oleh iblis dicobai dalam situasi dan saat lapar itu, supaya Yesus menjadikan batu-batu menjadi roti. Namun Tuhan Yesus tidak serta-merta menuruti apa yang diinginkan oleh si pencoba, yaitu iblis. Walaupun memang roti sangat diperlukan bagi kebutuhan manusia, khususnya memenuhi kebutuhan jasmani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa memang manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari sate, dari gulai, dari jemblem. Juga kalau orang Pandaan makanannya apa yang disukai? Juga dari rawon, dari soto. Ya memang
itu semua sangat dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya. Roti memang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Maka manusia memang membutuhkan roti dan kawan-kawannya tadi. Itu sangat diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah, menurut apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini, juga sangat diperlukan oleh manusia. Roti mewakili kehidupan duniawi. Firman Allah mewakili kehidupan surgawi. Dua aspek ini sama-sama diperlukan oleh manusia. Maka kalau manusia hanya mengutamakan kebutuhan jasmania, dalam hal ini roti, itu masih belum cukup. Maka harus dipenuhi juga dengan kebutuhan rohaniah, atau tadi masalah surgawi. Ini juga harus dipenuhi dalam kehidupan manusia. Ada nyanyian anak-anak, saya masih ingat ketika kanak-kanak ada nyanyian yang dalam ini saya modifikasi. Apa yang dicari orang? Roti. Apa yang dicari orang? Roti. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, hari? Roti, 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 bukan sabda suci. Dan itu, nyanyian ini menjadi realita dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kita bangun pagi-pagi, pulang malam, apa yang dilakukan? Mereka mencari roti. Mereka berusaha untuk mendapatkan roti. Bahkan ada yang keluar kota sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk mencari roti. Roti mewakili kebutuhan duniawi atau kehidupan duniawi. Memang orang bekerja supaya mendapatkan upah, memperoleh uang untuk mendapatkan makanan, untuk memenuhi kebutuhan sandang, untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan yang lain. Itu semua diibaratkan roti, kebutuhan duniawi. Tadi dalam nyanyian, bukan sabda suci, firman Allah. Firman Allah kadang memang terkesampingkan, sehingga orang bekerja keras itu hanya untuk roti, roti, dan roti. Berangkat pagi, pulang malam, bagaimana supaya bisa mendapatkan roti. Itu memang tidak salah, karena memang sangat diperlukan bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak, istri dalam kehidupan keluarga. Namun kalau perhatiannya hanya pada roti, roti, dan roti, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, manusia hidup
bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini jelas bahwa firman yang keluar dari mulut Allah juga sangat diperlukan, bukan terkesampingkan. Sekarang situasi di negara kita, bahkan di seluruh dunia, sedang dilanda wabah COVID-19, virus yang sangat menakutkan, bisa menjangkiti orang yang sebenarnya tadinya sehat. Dan ini juga mengkhawatirkan kita semua. Itulah sebabnya pemerintah negara kita sekarang, supaya warga negara Indonesia, sekolah-sekolah harus belajar di rumah siswanya, pegawai-pegawai harus bekerja di rumah, semua pekerjaan dilakukan di rumah. Menurut saya, virus COVID-19 ini memang sesuatu yang mencemaskan, mengkhawatirkan, menakutkan, tetapi sebenarnya ada hikmah yang positif. Ada pembelajaran yang sangat berarti bagi kita, yaitu meluangkan waktu di rumah, bertemu dengan anak istri yang tadinya sibuk, tadinya waktunya, perhatiannya habis hanya untuk memikirkan roti. Sekarang di rumah kita diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Kita diberi kesempatan bersama dengan keluarga, bersekutu dalam keluarga untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan. Dari sini bagi kita merupakan hal yang sangat baik, sangat positif, bahwa kehidupan kita tidak hanya berpusat pada kebutuhan duniawi saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kebutuhan rohani, yaitu firman Tuhan. Maka dari itu, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4 ini mengajak kepada kita dalam situasi dan kondisi yang sulit saat ini untuk benar-benar memberi waktu kepada Tuhan bagi hidup kita, dan kita harus menghidupi apa yang Tuhan firmankan itu, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah firman ini sungguh-sungguh dapat kita pahami betul, kita hayati, dan kita hidupi bersama di dalam keluarga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menaikkan untuk mengumpulkan persembahan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persembahan bisa kita masukkan dalam amplop dan nanti akan dikumpulkan bersama dalam bendahara gereja. Kita iringi dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 363 bait 1
dan bait 2. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memasuki doa syafaat sekaligus doa syukur atas persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Engkau begitu baik kepada kami. Engkau telah mengajar kami melalui firman-Mu. Demikian juga Engkau telah memberi kesempatan dan waktu pada kami untuk bersekutu pada malam hari ini. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan, yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Mohon Tuhan jamah mereka satu persatu, sehingga mereka juga bersukacita karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah adi yuswa. Berilah kekuatan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam permasalahan pribadi. Ringankan beban hidupnya supaya terlepas dari permasalahannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belajar di rumah karena selama ini tidak berada di sekolah dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah karena wabah COVID-19. Biarlah Tuhan juga menyertai anak-anak kami satu persatu dalam belajarnya. Tuhan mendampingi dalam kehidupan mereka sehingga tidak merasa jenuh, melainkan mereka masih mempunyai semangat di dalam
studinya sehingga benar-benar memperoleh hasil studi yang optimal walaupun semuanya dikerjakan di rumah mereka masing-masing. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang sedang disibukkan dengan adanya wabah virus COVID-19 ini. Mohon Tuhan beri hikmat agar peristiwa yang sangat memprihatinkan ini segera berlalu sehingga kami bangsa Indonesia mengalami situasi yang normal kembali. Para medis, para dokter, mohon Tuhan juga beri kesehatan di dalam penanganan, dalam melayani pasien yang terjangkit dan terinfeksi virus ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia. Mohon Tuhan juga lindungi mereka dari ancaman virus ini. Terlebih untuk jemaatmu di Gereja Kristen Jawetan Pandaan, yang dalam agenda kegiatannya sebenarnya masih banyak yang harus dilakukan. Ada perayaan-perayaan, demikian juga sidang majelis daerah yang seharusnya bertempat di Gereja Kristen Jawetan Pandaan. Walaupun tertunda Tuhan, namun kami percaya bahwa Tuhan masih tetap menyertai kami semuanya. Demikian juga pada saat ini Tuhan juga memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan syukur kami. Mohon Tuhan berkati persembahan syukur ini sehingga berguna untuk pembangunan Gereja Kristen Jawetan Pandaan, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila ada kekurangan dan dosa kami, mohon Tuhan ampuni. Doa kami ini kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara-saudara, kita akan menutup persekutuan ini atau ibadah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan bait 1. Ku daki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita di dalam mengakhiri ibadah malam ini, kita mohon berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudaraku semua hari ini
sampai Maranatha. Amin. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Demikian saudara-saudaraku, ibadah Patuen 4 kelompok yang berada di rumah masing-masing telah selesai. Kita tetap semangat. Salam sehat. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Terima kasih.